Bayangkan, Afghanistan do Taliban, opium, kelaparan, dan kota-kota hancur. Ini bukan berita utama, tapi kenyataan hidup jutaan orang. Pendapatan menurun, pekerjaan langka. Harga tepung dan minyak naik, listrik sering padam. PBB perkirakan puluhan juta butuh bantuan pangan. Tanpa itu, banyak yang takkan selamat melewati musim dingin. Gunung, celah, dan pos pemeriksaan hambat pengiriman makanan serta obat. Salju menutup jalan berbulan-bulan, orang jual ternak, keluarkan anak dari sekolah. Mereka kerja serabutan hanya untuk makan. Afghanistan hampir seluruhnya pegunungan, mengubah segalanya. Jalan ke dokter sekolah sangat panjang, berkelok, sering tertutup saat dingin. Kota besar punya pasar per RS, tapi listrik semahwar air bergilir. Generator butuh BBM mahal. Di desa, rumah lumpur berbatu dengan tungku kayu bakar. Air dari hujan, irigasi. Tiap lembah punya komunitas bertetua dan aturan. Perjanjian harus dinegosiasi ulang per lokasi. Sengketa tanah ger air menghambat pembangunan bantuan. Pada akhir 1970-an, pasukan Uni Soviet masuk Afghanistan. Perang panjang pun dimulai, pertempuran menghancurkan ladang, kanal, dan jembatan. Banyak desa kosong, jutaan orang mengungsi ke negara tetangga. Setelah tentara pergi, komandan lapangan punya senjata dan pengalaman tempur. Tanah penuh ranjau darat. Zeni masih membersihkan ranjau hingga kini. Namun, area berbahaya tetap ada. Ekonomi merosot. Anak-anak tumbuh di tengah reruntuhan dan ketiadaan pekerjaan. Kenangan perang dan akses senjata memicu konflik baru. Itu menghalangi perdamaian. Setelah serangan teroris di AS awal 2000-an, pasukan internasional memasuki Afghanistan. Pemerintahan diganti. Proyek jalan, sekolah, dan rumah sakit diluncurkan. Tentara dan polisi mulai dibangun. Namun, pemberontak terus menyerang. Terjadi pengeboman jalan dan serangan di provinsi-provinsi. Uang dan peralatan berdatangan dalam jumlah besar. Namun, beberapa pembangunan terbengkalai dan kendali melemah. Saat pasukan asing pergi, banyak senjata dan peralatan militer tertinggal. Institusi negara yang stabil tidak pernah kokoh. Ini menyebabkan perubahan drastis lainnya. Pada tahun 2021, Taliban menguasai Kabul dan sebagian besar Afghanistan. Mereka mengganti aparat keamanan dengan orang-orang mereka. Sebagian pejabat dipecat. Hukum-hukum ditulis ulang. Aturan berpakaian dan perilaku diperketat di tempat umum. Gadis-gadis dilarang masuk sekolah menengah dan universitas. Banyak wanita tidak boleh bekerja di lembaga pemerintah atau proyek kemanusiaan. Aset-aset beku di luar negeri dan penurunan perdagangan luar negeri memukul anggaran negara dan nilai mata uang. Bisnis menjadi lebih hati-hati. Harga barang kebutuhan pokok pun melonjak. Selama bertahun-tahun, opium adalah pendapatan utama petani Afghanistan. Mudah ditanam dan cepat dijual. Afghanistan lama menjadi sumber bahan baku opiat terbesar dunia. Musim semi 2022, pemerintah melarang opium. Mereka mulai membersihkan ladang. Di banyak wilayah, hasil panen turun hampir 95%. Ribuan keluarga kehilangan mata pencarian mereka. Gandum dan kacang-kacangan menghasilkan uang lebih sedikit. Pasar penjualannya juga lemah. Tanpa benih, irigasi, dan mikrokredit, mereka berisiko mencari pendapatan ilegal. Mereka harus memberi makan keluarga. Produk, obat-obatan, dan perlengkapan musim dingin tiba di Afghanistan melalui PBB, dana internasional, serta negara tetangga. Namun, aksesnya tidak stabil. Salju memblokir jalan pegunungan. Ada antrean panjang dan pemeriksaan di perlintasan. Konflik distribusi juga sering terjadi di lapangan. Beberapa keluarga hanya menerima bantuan setiap beberapa bulan. Bantuan itu tidak cukup hingga pengiriman berikutnya. Di daerah terpencil, klinik sering kekurangan vaksin dan antibiotik. Para dokter pergi ke tempat yang menawarkan gaji dan perumahan. Ketergantungan pada bantuan luar akan terus ada sampai ekonomi pulih. Di Afghanistan, kelompok bersenjata lain juga beroperasi. Mereka meledakkan bom di dekat pasar, masjid, sekolah, dan kantor. Serangan ini membunuh, melukai orang, dan mengganggu kerja rumah sakit serta misi bantuan. Pemerintah memperketat pemeriksaan dan patroli. Namun, ancaman tidak bisa dihentikan sepenuhnya. Bisnis tutup lebih awal. Operator transportasi mengurangi rute. Pameran dibatalkan. Jika merasa tidak aman, orang akan kurang berbelanja dan jarang bepergian. Ekonomi melambat. Keluarga makin bergantung pada penghasilan tak terduga dan bantuan. Perdagangan dan transit Afghanistan terhubung ke Pakistan. Lewat perbatasan, produk, bahan bakar,
semen, obat-obatan, serta pengungsi dan pekerja musiman bergerak. Perlintasan sering macet dan ada pemeriksaan. Muatan kerap tertahan berhari-hari. Jurnalis dan peneliti menulis tentang hubungan aparat Pakistan dengan kelompok Afghanistan. Ini mempengaruhi keamanan perbatasan. Sejak musim gugur 2023, Pakistan gencar deportasi warga Afghanistan. Beban di perlintasan pun meningkat. Saat perbatasan beroperasi, harga di Afghanistan jauh lebih rendah. Di Afghanistan, hidup bangsa-bangsa besar dan kecil. Komunitas memiliki tetua dan aturan tidak resmi mereka. Pemerintah bernegosiasi dengan mereka tentang ketertiban, pembangunan, sekolah, dan distribusi bantuan. Jika kesepakatan dihormati, proyek berjalan lebih cepat. Jika kebencian menumpuk, semua terhenti. Sengketa lokal melumpuhkan puskesmas dan pasar. Keluarga pindah ke tempat yang lebih tenang. Agar jalan dan saluran air tidak terhenti besok, diperlukan aturan jelas dan dialog berkelanjutan. Jika tidak, investasi bagus pun akan hancur pada konflik pertama dan tidak bermanfaat. Jutaan warga Afghanistan telah bertahun-tahun tinggal di Pakistan dan Iran. Beberapa kehilangan dokumen dan terpaksa kembali. Di dalam negeri, mereka butuh tempat tinggal dan bantuan. Aktivis HAM melaporkan deportasi massal. Perlintasan perbatasan pun padat. Sanksi dan batasan bank menghambat transfer uang serta pembayaran kontrak. Organisasi amal menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk persetujuan. Usaha kecil menderita akibat masalah uang tunai dan risiko pemeriksaan. Selama akses keuangan internasional terbatas, pengusaha tidak membuka usaha baru. Musim kering panjang merusak panen di Afghanistan. Lembah sungai mengering, saluran lama butuh perbaikan, yang baru jarang dibangun. Petani menanam sedikit, tak yakin air cukup. Ternak pun mati karena padang rumput buruk. Di kota, air mengalir hanya beberapa jam, sumur banyak yang kering. Tanpa bendungan, irigasi hemat, dan perbaikan kanal, setiap kekeringan jadi krisis. Warga terpaksa beli air kiriman, ini menguras pendapatan keluarga. Selama proyek irigasi belum jalan, harga pangan melonjak, resiko kelaparan pun meningkat. Anak-anak Afghanistan sering kekurangan sekolah yang stabil dan tempat bermain yang aman. Banyak yang bekerja, berjualan di jalan, menyemir sepatu, atau membantu di ladang. Gizi buruk menyebabkan penyakit. Dokter sering jauh dan biayanya mahal. Bahan belajar dan buku sedikit. Keluarga lebih memprioritaskan makanan dan bahan bakar. Saat kelas atas untuk anak perempuan ditutup, yang lebih muda juga kehilangan motivasi. Langkah sederhana, makanan panas di sekolah, imunisasi, pakaian hangat, dan perlengkapan dasar. Ini cepat meningkatkan kesehatan dan prestasi. Hal ini juga memberi mereka peluang untuk masa depan berbeda. Masa depan Afghanistan bergantung pada 3 hal: keamanan, ekonomi, dan akses pendidikan. Jika serangan berkurang, jalan dan pasar akan hidup kembali. Jika petani dapat irigasi dan harga gandum jujur, mereka lebih mudah tinggalkan opium. Jika anak laki-laki dan perempuan kembali ke SMA dan universitas, beberapa tahun lagi akan ada dokter, guru, insinyur baru. Selama itu belum ada, bantuan makanan dan obat tetap sangat penting. Maju hanya bisa selangkah demi selangkah, tanpa janji mujizat, dan dengan berpegang pada tindakan nyata. Jika menarik, berlanggananlah agar tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan singkat dan langsung pada intinya.